sama rakyat Palestina. Dia yang bikin, Bahlul, dia yang bikin. Udah berapa puluh tahun berjalan begini nih drama, masih nggak bisa kita melek. Dan para pejuang Gaza ini ketika mereka melakukan serangan 7 Oktober, ribuan roket mereka kirimkan, itu bukan tanpa perhitungan. Mereka tahu Pak, Ibu, mereka tahu dengan serangan itu akan ada serangan balasan yang sangat dahsyat. Akan ada ribuan mata-mata Gaza yang tertutup meninggal. Di antara kalian ada yang yakin bahwa Anda menerima bayaran dari Zionis Israel, katanya. Oke? Kalau emang kalian yakin, beneran, kalian yakin dan kalian punya keimanan kepada Allah, ayo, Anda tunggu di sini. Mari, kita mohonkan agar Allah turunkan laknatnya Allah kepada yang berdusta di antara kita. Sekarang orang fatwain yang ini dibilang, ini ulama dibayar sama Zionis. Si Riyad Bajri dibayar sama Zionis. Ajib amat, gue lagi teriak-teriak wakaf, Jal. Dibayar Zionis, kelar nih wakaf utang gue. Riyad Bajri dibayar Zionis, noh, ya Allah. Termasuk ada lucu juga dari Ustadz Riyad Bajri ini. Ketika beliau nantang mubahalah, tapi mubahalahnya beda dengan kontennya. Mubahalahnya untuk yang menuduh anak, bayaran dari Yahudi, kurang lebihnya begitulah. Ayo datang ke Tangerang Selatan, cari pengajian Riyad Bajri, kalian akan mudah ketemu. Kita mubahalah, laknat Allah atas saya atau atas loh. Mubahalahnya bukan itu Ustadz. Mubahalahnya itu tentang tuduhan antum bahwa Hamas itu Syiah. Kan begitu, bahwa Hamas itu buatannya Israel. Lah kok melebar jadi tuduhan terhadap dirinya. Ini bela diri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel saya. Tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana cuplikan videonya. Di sini teman-teman pasti percaya apa yang dikatakan di dalam Al-Quran itu, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan babi. Para ulama kita mengharamkan babi. Kita percaya dengan ulama kita. Tapi kalau Riyad Bajri mengatakan babi itu haram, saya tidak percaya. Baru-baru ini di mana Riyad Bajri ini ketahuan ngerokok di atas kapal laut. Kemudian Riyad Bajri ini membuat klarifikasi bahwa rokok itu halal. Kita kembali ke masa lalu Riyad Bajri, di mana Riyad Bajri ini mengatakan bahwa Hamas itu buatan Israel. Jadi kepada teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu, silahkan tonton videonya sampai selesai agar kita tidak gagal paham. Selamat menyaksikan. Kita nggak tahu yang terjadi di Palestina sekarang, atau karena Hamas sebelumnya baru ya, sebelumnya PLO nggak menyerukan demikian dulu kan ya. Kan yang sampai kepada tampuk kekuasaan di Palestina Hamas kan ya sekarang ya, iya kan? Hamas atau Al-Fatah? Nggak tahu juga deh. Allah haram, kelompok-kelompok ini kelompok yang jauh dari hidayah. Kelompok-kelompok yang menjual nama Islam, justru menjual darah Palestina untuk mencari darah rakyat Palestina untuk mencari keuntungan sendiri. Oke? Hamas ini keluarnya si Ismail Haniyah itu. Nanti tahu dia menyerukan jihad di Palestina dan rakyatnya mati dibantai. Dianya berada di mana? Di hotel bintang 5 di Qatar. Kurang ajar gak? Kurang ajar si Ismail Haniyah. Rafidah. Oke, ular. Mereka teriak-teriak jihad dan menyebarkan penderitaan rakyat Palestina dengan video-video yang ada ini untuk meraup keuntungan untuk mereka. Dan sumbangan-sumbangan tersebut akhirnya terarahkannya ke mereka. Mereka habis panen ini dengan dibantainya para rakyat Palestina. Tahu gencatan senjata kemarin yang akhirnya mereka lakukan dengan Israel? Kesepakatan itu dia sepakati dari mana? Di tanah perang? Enggak, di hotel bintang 5 bro. Di Qatar hidupnya. Qatar adalah negeri yang terkenal memelihara para kelompok-kelompok teroris dan para dai-dai yang mengajarkan terorisme. Qatar sama Turki syaitan ini. Asal ente tahu. Jadi dari Mesir nih, tokoh-tokoh yang membawa pemikiran bom bunuh diri, jihad dan lain-lain, diusir dari Mesir, ditampung semua sama Qatar tuh. Jadi makanan dia tuh. Kordowi, Umar Abdul Kafi, dari Mesir ditampung semua. Dia punya acara di TV, acara siaran TV, judulnya Fiqhut Thawrah, fikih revolusi. Palestina harusnya hijrah, bukan jihad. Sama kayak Rasul di Mekah 13 tahun, apa ngelawan? Palestina ini ditunggu. Madarat yang lebih besar akhirnya terjadi kan? Yang dibunuh anak-anak kecil, wanita, ya bibit yang dimatiin. Benar sebelah mana Palestina? Ngaco kok. Terus udah masih kecil, kalah, nggak punya kekuatan, masih pecah-pecah juga. Yang PLO-nya, yang Hamas-nya, yang Ini ada juga pertanyaan gini Ustaz, apa tidak sebaiknya warga Palestina ini meninggalkan tanahnya mereka Ustaz, jadi hijrah ke tempat yang lebih aman Ustaz? Ini orang yang bicara seperti ini, saya kembalikan ke masalah kasus penjajahan dulu Indonesia. Waktu kita dijajah sama Belanda, yang mana kita pilih? Melawan atau tinggalkan Indonesia? Coba jawab ini. Cuma 5 orang yang mau melawan, yang lain mana pengecut ini? Hah? Lawan, gimana caranya? Nggak usah bicara negara, ikhwan dan akhwat sekalian. Dompet antum mau diambil orang, lawan. Gimana caranya?
Nggak boleh, pengecut itu hukumnya haram dalam Islam. Nggak boleh. Kalau hak antum nggak boleh. Sampai kata Nabi SAW, siapa yang terbunuh membela dirinya, kehormatannya, hartanya atau keluarganya, mati syahid. Seorang sahabat yang meriwayat sahih mengatakan, ya Rasulullah, kalau ada orang datang mau mengambil harta saya, kata Nabi SAW, qatil, perangi dia, lawan, bunuh dia. Itu maknanya. Kalau mau diambil hakmu, lawan dia. Lalu orang itu bilang apa? Ya Rasulullah, kalau saya bunuh dia, maksudnya secara hukum agama bagaimana? Kata Nabi SAW, kau tidak berdosa. Kalau saya dibunuh, kata Nabi SAW, kau mati syahid. Itu lingkupnya cuma harta. Antum punya dompet mau diambil, handphone mau diambil, antum bela diri. Ya. Saya yakin juga peraturan pemerintah kita mungkin sama kali. Kalau kita dirampok orang, kemudian kita melawan, tidak sengaja kita membunuh dia. Karena kita diserang duluan, gitu kan? Ada bukti-bukti, ada saksi. Nggak mungkin kita kena hukum. Kalau kita diserang, kan gitu. Apalagi kalau sudah negara, kenapa harus ditinggalkan? Enak benar mereka menjaga terus mendapatkan apa yang mereka inginkan. Ya keliru. Di antara kalian ada yang yakin bahwasanya Anda menerima bayaran dari Zionis Israel, katanya. Oke? Kalau emang kalian yakin, beneran, kalian yakin dan kalian punya keimanan kepada Allah, ayo, Anda tunggu di sini. Mari, kita mohonkan agar Allah turunkan laknatnya Allah kepada yang berdusta di antara kita. Siapa lihat? Apa kau yang berdusta tentangku, atau aku yang berdusta tentang apa yang kusampaikan dari hak ini? Kita bermubahalah. Apabila memang kalian yakin dengan apa yang kalian katakan tentangku, kesini. Lucu juga dari Ustadz Riyad Bajri ini. Ketika beliau nantang mubahalah, tapi mubahalahnya beda dengan kontennya. Mubahalahnya untuk yang menuduh anak, bayaran dari Yahudi, kurang lebihnya begitulah. Mubahalahnya bukan itu, Ustadz. Mubahalahnya itu tentang tuduhan antum bahwa Hamas itu Syiah. Kan begitu, bahwa Hamas itu buatannya Israel. Lah kok melebar jadi tuduhan terhadap dirinya, ini bela diri ini. Sekarang orang fatwain yang lain dibilang, ini ulama dibayar sama Zionis. Si Riyad Bajri dibayar sama Zionis. Ajib amat, gue lagi teriak-teriak wakaf, Jal. Dibayar Zionis, kelar nih wakaf utang gue. Riyad Bajri dibayar Zionis, no, ya Allah. Kesini, mampir. Lihat sekolahan kita, lihat rumah kita deh, lihat rumah kita. Lihat rumah kita. Kayak gini nggak kalau dibayar Zionis hidup gue? Sembarang amat, sembarang orang nggak sesuai dengan seleranya berarti fitnah, berarti bohong, berarti dibayar Zionis. Ajib amat, kayak nggak ada yang memperhitungkan itu semua di hari akhir nanti. Dibilang aneh yang nanti diperhitungkan di hari, dibilang gue bohong, no. Dari tadi bukti mulu nggak? Kita bacakan. Hah? Demikian ikhwati rahimakumullah. Termasuk ada lucu juga dari Ustadz Riyad Bajri ini. Ketika beliau nantang mubahalah, tapi mubahalahnya beda dengan kontennya. Mubahalahnya untuk yang menuduh anak, bayaran dari Yahudi, kurang lebihnya begitulah. Ayo datang ke Tangerang Selatan, cari pengajian Riyad Bajri, kalian akan mudah ketemu. Kita mubahalah, laknat Allah atas saya atau atas loh. Mubahalahnya bukan itu, Ustadz. Mubahalahnya itu tentang tuduhan antum bahwa Hamas itu Syiah. Kan begitu, bahwa Hamas itu buatannya Israel. Lah kok melebar jadi tuduhan terhadap dirinya, ini bela diri ini. Padahal Rasulullah itu kalau mau betul-betul mengamalkan sunnah, kalau tentang dirinya Rasulullah gak marah. Tapi ketika tentang kehormatan Islam, baru Rasulullah marah lagi, diwolak-walik. Ini jelas ketika tuduhannya kepada para pejuang, itu sudah kita ya sudah jadi ribah nih. Bukan ribah katanya ini. Ya ini memang penting dijelaskan karena memang perkara-perkara seperti ini pemirsa sudah bukan lagi sesuatu yang tabu untuk dibicarakan. Karena sekarang zaman keterbukaan. Semua orang boleh berbicara dengan bahkan yang tidak berkompeten di bidangnya sudah boleh ngomong. Maka tentu orang-orang yang menganggap dirinya berkompeten ketika dia ngomong dan salah, ya wajib dikritik. Sampai dikatakan lau sakata ahlul haqqi anil batil la dhanna al jahilu annal batila huwal haqq. Kalau orang yang ngerti mendiamkan kebatilan, maka orang bodoh akan mengira kebatilan itu kebenaran. Maka yang masih waras-waras ini ya kudu ngomong, harus bicara supaya apa? Kebatilan itu nampak di mata orang-orang yang masih awam, betul-betul jelas bahwa itu batil. Jadi kita sudah mendengarkan ya bagaimana klarifikasi dari Riyad Bajri ini. Di sini Riyad Bajri yang mengatakan bahwa Hamas itu buatan Israel. Kemudian Riyad Bajri ini membuat video klarifikasinya. Seolah-olah kita menuduh bahwa dia ini bayaran dari orang Israel. Kita nggak mengatakan seperti itu. Kan dia yang mengatakan bahwa Hamas itu buatan Israel. Nah, kemudian inilah keanehan dari Riyad Bajri ini. Udah ketahuan merokok baru menghalalkan rokok. Sebelum-sebelumnya kemana? Jadi menurut saya perkataan Riyad Bajri itu nggak ada manfaatnya. Seperti yang saya katakan di awal, babi itu haram. Saya 100% yakin bahwa babi itu haram. Al-Quran itu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama kita, ustadz kita mengatakan babi itu haram. Saya percaya. Tapi kalau Riyad Bajri mengatakan yang benar pun saya tidak percaya. Dia mengatakan yang benar saya tidak percaya. Jadi bisa kita lihat ya bagaimana dari raut wajahnya, bagaimana dari perkataannya. Menurut saya ini bukan ulama, bukan preman, tapi ini bukan manusia.
Nah, jadi kepada teman-teman di sini mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.